Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dedinda Oktavia Utomo. Saya kelas 11 RPL 1, nomor absen 31. Jadi di sini kita akan belajar bersama dan membahas apa sih struktur, kondisi, dan perulangan di Java itu. Nah, seleksi atau pemilihan atau pencabangan itu dapat kita artikan sebagai suatu kondisi di mana terdapat statement atau penyataan yang akan dikerjakan setelah kondisi itu tercapai atau bernilai. Dalam pemrograman permasalahan ini sering kita jumpai dan tugas kita adalah menerapkannya di dalam bahasa program agar bisa dijalankan. Sebagai contoh, kita menjumpai kalimat misal, jika Andi memperoleh juara 1 di kelas, maka ayah akan membelikannya sepeda. Nah, kalimat tersebut itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kondisi dan bagian aksi atau pernyataan. Kondisi di dalam kalimat tersebut adalah ketika Andi memperoleh juara 1 di kelas, dan aksinya adalah ayah akan membelikannya sepeda. Nah, contoh tersebut merupakan contoh yang paling sederhana dalam kasus pemilihan atau seleksi. Ketika kondisinya benar atau Aldi memperoleh juara 1, maka pernyataan atau aksi yang dikerjakan adalah ayah membelikannya sepeda. Sedangkan jika kondisinya tidak terpenuhi dan bernilai salah atau Andi tidak juara 1 di kelas, maka ayah tidak akan membelikannya sepeda. Dalam pemrograman ini akan mengenal struktur kondisi di Java. Nah, kita akan masuk jenis struktur kondisi, yaitu ada if else, if, dan switch case. Nah, kasus seperti penyelesaian atau penyeleksian dalam penentuan bilangan ganjil, misal bilangan ganjil atau genap, pemesanan menu makanan, dan lain-lain, dapat kita selesaikan dengan menggunakan struktur keempat ini. Nah, yang pertama ada if. If ini percabangan yang hanya memiliki satu pilihan. Artinya pilihan di dalam if hanya akan dikerjakan kalau kondisinya benar. Jadi ada cuma satu output, yaitu kondisinya benar. Jadi ini tampilan dari format if. Kita bisa lihat jika kita masukkan input belanja 0, maka inputnya kita masukkan total belanja sama dengan RP. Ya, jadi if-nya jika kita belanja di atas 100.000, maka yang keluar adalah selamat Anda mendapatkan hadiah. Kemudian ada terima kasih. Bisa kita lihat tampilannya, outputnya seperti ini. Total belanjaan sama dengan RP 120.000. Selamat Anda mendapatkan hadiah. Terima kasih. Berarti dia outputnya hanya menampilkan selamat Anda mendapatkan hadiah. Jadi tidak ada output yang bisa pilihan salahnya. Jadi cuma pilihan benarnya saja. Next, kita ke if else. Sedangkan percabangan if else ini memiliki pilihan alternatif kalau kondisinya salah. Jadi ada kondisinya benar dan ada yang salah. Jika kondisi benar, maka kerjakan. Kalau tidak, silakan lanjut. Nah, kalau if else, jika kondisinya benar, maka kerjakan ini. Kalau salah, maka kerjakan yang itu. Setelah itu baru kita lanjut. Seperti itu. Sampai sini kita akan melihat formatnya. Nah, kita inputkan nilai, string nama, dan berapa scan. Ini kita lihat bahwa sistem outputnya kita masukkan nama, di dalam booleannya kita masukkan nama sama dengan, kemudian kita lagi sini ada nilai
nama plus Anda lulus. Berarti dia akan keluar selamat Anda lulus jika nilainya di atas 70, di atas sama dengan 70. Jika tidak atau else salah, misalkan nanti dia akan keluar maaf Anda gagal. Jadi ada dua kemungkinan dalam if else ini. Nama petani kode nilai 89, selamat petani kode Anda lulus. Nah, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya ini ada if else if. Jika pecabangan if else hanya memiliki dua pilihan saja, maka pecabangan if else if ini memiliki lebih dari dua pilihan. Maksudnya seperti apa? Jadi jika kita perhatikan di sini, kita bisa membedakan ya dari sebelumnya itu hanya ada dua pilihan. Kalau misalnya nilai 1 benar atau nilai 1 salah, itu kesini. Kalau ini kita bisa lihat banyak sekali else if-nya. Jadi kalau tidak ada kemungkinan nilainya 90, 80, 70, dan kalau kita mendapatkan nilai sama dengan 90 di atasnya, maka akan mendapatkan nilai A, dan seterusnya. Ini contoh dari format else if. Outputnya akan seperti ini. Jadi kalau kita masukkan nilai, misalnya 88, inputkan nilai 88, berarti kita akan mendapat nilai 8. Kita akan mendapatkan nilai B+ maksudnya. Seperti itu. Kita ke switch. Cabangan switch case sebenarnya adalah bentuk lain dari if else if. Jadi bedanya percabangan ini menggunakan kata kunci switch dan di sini scriptnya kita sering mampu, kemudian kita masuk kode sistem outputnya. Di dalam bolanya kita inputkan nama warna, jadi kita inputkan warna, kemudian ini jasnya merah, kuning, hijau. Tentunya sistem outputnya kita ketik lampu merah, artinya berhenti. Kalau lampu kuning hati-hati, dan seterusnya. Nah, outputnya akan muncul seperti ini. Inputkan nama warna, misal hijau, berarti nanti akan keluar lampu hijau, silahkan jalan. Kalau kita misal inputkan nama warnanya kuning, dia akan tulisannya harap hati-hati. Lampu kuning, harap hati-hati. Itu, dan masih banyak. Ini kita bisa milih. Kalau misal kita merah, berhenti, kuning, harap hati-hati, hijau, silahkan jalan. Jika tidak memenuhi ketiga-tiganya ini, berarti ada kemungkinan adalah warnanya salah. Next. Jadi kita masuk ke struktur perulangan di Java. Nah, pada kali ini akan membahas struktur perulangan di Java. Jenis-jenisnya apa saja? Jenisnya ada for, while, dan do while. Nah, kalau misalkan di kondisi ada if else, if, dan switch else. Di sini ada for, while, dan do while. Program akan menarik jika dibutuhkan persyaratan tertentu untuk menjalankan suatu kenyataan. Nah, pada perulangan kali ini kita akan belajar ketika ini akan mengetahui apa sih for. Nah, for, perulangan for atau floating for termasuk dalam jenis perulangan yang cukup banyak digunakan bukan hanya di Java namun di bahasa pemrograman lain seperti PHP, C++, dan Python.
Perulangan ini digunakan ketika ingin mengeksekusi perintah program yang sama dengan jumlah proses perulangan yang sudah diketahui dengan mengacu pada kondisi yang ditetapkan. Bentuk umum perulangan for adalah sebagai berikut. Kita masukkan for-nya nilai awal, ada kondisi dan modifier. Nah, untuk script-nya public class perulangan underscore for. Kemudian kita bisa lihat ini ada integer, i-nya sama dengan 1, i lebih besar dari kurang dari sama dengan 10, dan kita masukkan i plus-plusnya, maksudnya kalau kita script ya akan munculnya nilai kurang dari sama dengan 10 berurut, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi outputnya seperti ini dengan sistem outputnya. Next kita ke while. Perulangan while adalah jenis perulangan yang digunakan ketika kita belum mengetahui jumlah proses perulangan. Banyaknya perulangan ditentukan dari proses inisialisasi dan kondisi yang didefinisikan. Berbeda dengan perulangan for yang sudah dapat kita ketahui jumlah proses perulangan dan kondisi yang ditetapkan. Jadi kita akan di while ini kita akan mengetahui proses perulangan. Banyaknya perulangan yang ditentukan dari proses inisialisasi dan kondisi yang didefinisikan. Kita akan mengetahui banyaknya dalam suatu bilangannya seperti ini. Ini contohnya ada while. Input bilangan sama dengan 1. Di sistem outputnya kita bisa lihat masukkan bilangan 0 sama dengan, nanti outputnya akan ini, masukkan bilangan 0 sama dengan 1, sama dengan 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kita lanjut ke dual. Perulangan dual merupakan masih persaudaraan dengan perulangan while. Perbedaan dari keduanya adalah jika pada perulangan while, kondisi sebagai syarat perulangan yang akan dilakukan dicek pada awal sebelum perulangan dilakukan. Jika bernilai benar atau true, baru kemudian perulangan dijalankan. Sedangkan pada perulangan dual, perulangan dilakukan terlebih dahulu minimal sekali, baru kemudian setelah itu dicek kondisinya. Jadi dengan kata lain, dual mengecekkan kondisinya setelah perulangan dilakukan, sementara while sebelum dilakukan. Jadi perbedaannya di situ. Dual pengecekannya setelah perulangan, sementara while sebelum dilakukan perulangan. Contoh scriptnya seperti ini. Di sini kita inputkan bilangan 1, kemudian sistem outputnya. While-nya bilangannya lebih dari 1 ya. Hasil outputnya seperti ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, kekeliruan, ataupun kekurangan yang lainnya. Mohon dimaklumi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.